Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang berada dimanapun juga. Sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya bagi setiap kita sampai saat ini. Sehingga kita pun masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah pada malam hari ini. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita dan berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa jika pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong selidiki hati kami Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kiranya baik pujian yang kami nyanyikan maupun firman yang akan kami dengarkan nanti, itu pun boleh menjadi ritme bagi kehidupan kami, dan juga itu boleh terus menjadi pujian yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin mengajak setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan saat ini. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, baik persoalan hidup maupun berkat yang kita terima daripada Tuhan, karena apapun yang kita alami dan kita terima dalam hidup kita, bukankah itu memang harus kita syukuri? Maka dari itu, mari saya ajak kita semua untuk datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita nyanyikan, datanglah ke bait-Nya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Bersorak-sorai, semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan dalam penggalan lirik yang barusan kita nyanyikan tersebut, bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Ia sangat baik bagi hidup kita dan melindungi hidup kita dari waktu ke waktu, sepanjang hayat kita. Namun, terkadang hal ini sadar atau tidak sadar membuat kita terlena, dan akhirnya kita jarang datang kepadanya untuk berdoa dan hidup dalam kehendak serta tuntunannya yang indah bagi setiap hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Tuhan untuk memurnikan hati dan diri kita. Biarlah lagu ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Murnikanku. Ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sebelum masuk firman, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menundukkan kepala kita dan berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini datang beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu Tuhan, di balik keterbatasan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan sendiri yang pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba ini, itu pun boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk setiap kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41 dan 42. Matius 26 ayat yang pertama, ayat yang ke-26, pasal yang ke-26, ayat yang ke-41 sampai yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita lihat pada ayatnya yang ke-41, di situ dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, ia mengingatkan kepada para muridnya yang kala itu ikut bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Yesus mengingatkan kepada mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Pada saat itu, agar mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena selanjutnya dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus, diperintahkan oleh Yesus itu justru tidak dilaksanakan oleh para murid. Yang pada saat itu mereka ikut bersama dengan Yesus untuk menemaninya berdoa di Taman Getsemani. Mereka justru tidur dengan lelapnya ketika Yesus pergi untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Nah, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa, tapi itu kan sudah malam. Mungkin mereka lelah setelah seharian melayani atau berjalan. Atau bahkan kita menganggap bahwa hal itu wajar karena keadaan sudah malam dan mereka capek. Hal ini memang secara pemikiran manusia adalah wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan kata berjaga-jaga di sini bukanlah hanya berbicara mengenai keadaan fisik untuk mereka tidak tidur atau mereka menjaga Yesus dari serangan musuh atau orang-orang yang berusaha untuk datang kepadanya, mengganggu dia atau meminta pengajaran daripadanya. Tetapi kata berjaga-jaga di sini ini dimaknai lebih dalam lagi, yaitu ditujukan untuk spiritualitas mereka, spirit mereka, kerohanian mereka. Ini pun sama seperti yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38 dan lebih tegas lagi dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-46, yaitu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lagi-lagi ketiga Injil ini mengungkapkan untuk berjaga-jaga dan berdoa, agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan yang mana itu sudah dikatakan oleh Yesus, sudah diperingatkan oleh Yesus. Nah, di sini Yesus secara tidak langsung sebenarnya ingin mengingatkan kepada para murid untuk berdoa, seperti yang ia ajarkan kepada para murid sebelumnya, yaitu doa Bapa kami.
yang mana dikatakan, dan janganlah setiap kita itu untuk jatuh di dalam pencobaan. Jangan sampai kita itu jatuh dalam pencobaan. Yesus mengingatkan mereka agar berdoa kepada Bapa yang di surga, agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam konteks ini? Pencobaan yang dimaksudkan yaitu adalah pencobaan dari iblis. Bukan hanya pencobaan secara apa yang kelihatan, tetapi ini adalah dari iblis yang mempengaruhi sampai ke spirit kita, kerohanian kita. Hal ini ditekankan oleh Yesus karena ia mengerti benar bahwa manusia itu adalah fana dan lemah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus meminta untuk para murid itu untuk berjaga-jaga, bahkan tidak hanya berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara, tetapi berdoa kepada Allah. Karena tanpa hal itu, kita tidak akan dapat menghadapi pencobaan dari iblis di dalam hidup kita. Tanpa kita berdoa kepada Allah, kita tidak bisa menghadapi pencobaan dari iblis itu. Yesus tidak saja mengingatkan kepada kita dalam peristiwa ini, melainkan jika kita lihat lebih luas lagi, kita juga bisa melihat bahwa ketika Yesus di padang gurun, ia pun dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobain oleh iblis. Dan kita tahu, kita pasti yakin bahwa di dalam kemanusiaannya Yesus, di dalam tubuhnya yang mana dia saat itu adalah manusia 100%, dia pun pasti mengandalkan Allah. Dia juga datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, dia berdoa kepadanya, dia meminta pertolongan daripada Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikir, tapi Yesus kan juga 100% Allah. Iya, benar. Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Tetapi ketika itu, ia menggunakan kemanusiaannya sendiri untuk dia datang kepada Bapa, untuk dia meminta pertolongan kepada Bapa ketika ia dicobai oleh iblis. Ia berdoa supaya ia dapat melawan pencobaan itu. Gak hanya dia berdoa, tetapi dari hal itu dia ingin memberikan contoh kepada setiap kita, para pembacanya saat ini, bahwa betapa dia bergantung kepada Tuhan, betapa dia pun membutuhkan yang namanya Allah Bapa. Oleh sebab itulah Yesus pun mencontohkan kepada mereka bagaimana ia bergantung dan datang kepada Bapa dengan berdoa. Ketika pencobaan itu datang, karena secara manusia dikatakan sekali lagi, roh itu penurut, daging lemah. Dalam konteks ini, Yesus memberikan contoh kepada muridnya secara langsung di Taman Getsemani. Ketika Yesus sebentar lagi akan diserahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ini suatu pencobaan yang mana dia datang dan memberikan contoh kepada para muridnya. Nah, apa maksudnya ini? Roh yang ada di dalam diri kita merupakan roh yang akan menuruti atau mengikuti apa yang akan dilakukan oleh manusia. Akan tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui dan kita ingat, yaitu bahwa ketika dikatakan sebagai roh itu penurut, bukan berarti roh itu hanya diam saja dan ngikut apa yang ingin manusia lakukan dalam hidupnya. Tetapi roh juga sebelumnya itu pasti sudah mengatakan kepada kita, pasti sudah memberitahukan kepada kita apa yang benar, apa yang tidak, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak. Tetapi karena dikatakan bahwa daging itu lemah, maka dari itu kita justru seringkali tidak melakukan apa yang
roh dalam diri kita ini sudah katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang percaya, kita pasti tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Apa yang berkenan di hadapan Allah dan apa yang tidak. Sebagai orang percaya juga, setiap kita seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan melakukan apa yang iblis perintahkan sebagai apa yang harus kita lakukan. Bukan melakukan apa yang iblis katakan untuk sebagai apa yang harus kita katakan juga kepada sesama kita. Sehingga hal itu menimbulkan dosa dalam hidup kita. Karena ya kita mengakui gitu, sebagai orang percaya kita pasti mengakui bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal. Bahkan ketika kita beribadah, bahkan lebih daripada itu, dalam ritme diri kita sendiri, mungkin juga kita seringkali mengakui bahwa pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Nah, di sini kita mengatakan dari diri kita sendiri bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal. Maka dari itu kita harusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh yang mana yang sebelumnya kita adalah manusia lama, manusia berdosa. Kemudian ketika kita mengakui dengan iman kita, ketika kita mengalami yang namanya lahir baru, roh kita pun diperbarui. Roh yang tadinya hidup mengikuti dosa, mengikuti apa yang iblis perintahkan, seharusnya berbalik mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Demikian juga dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-63. Kita dapat juga melihat bagaimana roh itu berlawanan dengan daging dalam hal Injil. Dalam Yohanes ini jelas dikatakan roh dan daging ini bertentangan di dalam Injil, pemberitaan Injil. Roh yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai pneuma, yang artinya bukan hanya roh manusia atau jiwa manusia, tetapi adalah spiritualitas kita, kerohanian kita. Hal ini menunjukkan adanya makna yang dalam. Tidak hanya sekedar roh, tetapi kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin masing-masing dari kita pernah bergejolak atau seperti berperang dalam diri kita antara ingin melakukan A atau ingin melakukan B. Kita tahu terkadang bahwa pilihan B itu adalah sesuatu hal yang benar. Bahkan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Tetapi kita juga tahu, mungkin pilihan B itu susah untuk kita lakukan. Mungkin pilihan B itu terlalu berat, terlalu lambat untuk kita mendapatkan hasilnya. Dan akhirnya kita pun tidak memilih B, karena terkadang kita menginginkan hal yang instan. Dan akhirnya kita memilih A, yang kelihatannya itu justru lebih enak, lebih menyenangkan, bahkan mungkin lebih untung bagi hidup kita. Hal ini akhirnya membuat kita belajar. Terkadang inilah daging itu lemah. Padahal roh yang mana kita sudah diperbarui oleh Allah ini berkata, pilih B, karena B itu lebih baik bagi hidupmu. Tetapi daging berkata, pilih A, dan akhirnya kita mengikuti A. Begitu juga dengan seorang anak kecil, yang mana ketika ia berada di sekolah, suatu waktu
di SMP gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, anak ini dia itu berteman, memiliki satu teman dekat atau sahabat. Mereka tuh akur sekali, mereka kemana-mana selalu bareng. Si anak ini adalah anak seorang aktivis gereja. Kedua orang tuanya selalu menekankan bagaimana kehidupan kekristenan itu ada di dalam rumahnya. Kita dapat bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, betapa anak kecil ini dia sudah dari kecil sudah mengenal kehidupan Kristen. Sampai SMP pasti setiap hari itu dia tahu gitu bagaimana kehidupan kekristenan. Bagaimana Alkitab itu mengajarkan kebenaran, bagaimana hidupnya dibentuk di dalam kekristenan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika sahabatnya ini melakukan kesalahan, akhirnya sahabatnya ini pun datang kepada si anak ini. Dan dia meminta bantuan kepada si anak ini. Bantuan yang kita bisa katakan ini bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu meminta tolong untuk berbohong kepada gurunya. Kemudian apa respon daripada anak ini? Anak yang dari kecil sudah dididik oleh kedua orang tuanya hidup Kristen, tapi akhirnya jatuh. Dia berbohong, bukan untuk melindungi daripada sahabatnya ini. Ternyata setelah diselidiki, si anak ini berbohong karena tidak mau kehilangan sahabatnya. Ketika sahabatnya meminta bantuan kepada si anak ini, tidak hanya meminta tolong dong, selamatkan aku, lindungi aku, biar aku gak dikeluarin dari sekolah ini dengan kamu berbohong sama guru. Tetapi ada ancaman, yang mana kalau kamu gak mau ini, ya udahlah, kita gak usah berteman aja. Dan akhirnya si anak ini pun menjadi takut kehilangan sahabatnya, dibandingkan dia takut berbuat dosa. Pada akhirnya ketika anak ini pun bergumul, melakukan enggak ya, bohong enggak ya, jujur sama guru atau berbohong biar dia selamat, biar kita temenan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini tidak berdoa. Anak ini tidak berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan. Apa yang harus ia lakukan? Tetapi dia bergumul sendiri, dia memilih sendiri, dan akhirnya dia memilih berbohong. Roh penurut, tetapi daging lemah. Inilah juga yang terjadi kepada si anak itu. Anak yang tahu kebenaran dan sudah hidup di dalam kebenaran itu, tetapi ia justru tidak mengikuti apa yang Allah telah firmankan dalam hidupnya. Ia justru mengikuti apa yang daging dia katakan, yaitu berbohong. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita lihat selanjutnya di dalam kehidupan Yesus, di 42, ayat 42 itu dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Hal ini berbeda dengan apa yang kita tadi simak dari kedua contoh di atas tadi. Anak kecil dan juga orang dengan pilihan A atau B.
para murid yang memilih untuk tidur dibandingkan berjaga-jaga atau berdoa. Di sini ketika Yesus berdoa dikatakan, jikalau sekiranya mungkin. Mungkin secara kealahannya, sebenarnya ia pun dapat melakukan hal yang sama. Dia gak perlu meminum cawan itu. Dia bisa kok menebus dosa kita. Gak perlu dia mati di atas kayu salib. Gak perlu dia disiksa. Itu secara kealahan. Tetapi dalam hal ini Yesus benar-benar ingin menggunakan kemanusiaannya. Dia merasakan bagaimana roh itu bergulat, bagaimana roh itu berkata-kata padanya untuk mengikuti kata Bapa, mempengaruhi Yesus, dan kedagingannya dia, kemanusiaannya dia pun berlawanan. Kalau didramatisir mungkin seperti sinetron gitu ya, atau film action, di mana ada perlawanan yang sungguh hebat antara roh Yesus dengan daging kemanusiaannya Yesus. Tetapi pada akhirnya Yesus menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yesus berhasil menanggalkan atau memenangkan kedagingannya, yang dikatakan bahwa daging itu lemah. Tetapi di sini Yesus menunjukkan bahwa ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia benar-benar hidup menurut kehendak Allah, mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, dia pun menang. Meskipun memang dia harus meminum cawan itu, tetapi di bagian terakhir dikatakan, jadilah kehendakmu. Begitu juga dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika hidup kita di dunia ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak pernah tahu pencobaan apa yang iblis selalu berusaha untuk melakukannya kepada kita. Menghancurkan iman kita, menghancurkan kepercayaan kita kepada Allah, menghancurkan hidup kita di dalam Kristus. Tetapi sekali lagi Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-24 ini, yang ke-41 ini mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga yang harus kita lakukan saat ini. Berjaga-jagalah ketika setiap saat pencobaan itu bisa terjadi dalam hidup kita, yang bisa menjatuhkan kita, merusak hidup kita di dalam Kristus. Dengan berdoa, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia secara fisik, dikatakan daging itu lemah. Tetapi ketika roh kita ini datang kepada Bapa, kepada Allah Tritunggal kita, kita berdoa, kita meminta hikmat daripadanya, dan kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di atas kehendak kita. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah jatuh di dalam pencobaan itu. Meskipun pencobaan begitu derasnya, begitu besarnya menghantui kita, mencoba mengancam hidup kita, tetapi ketika roh kita mengatakan bahwa jadilah kehendakmu ya Bapa dibandingkan kehendak kita, maka kita akan menjadi pemenang. Dan kita bisa memenangkan kedagingan kita sama seperti Yesus, yang pada akhirnya dia memilih mengikuti kehendak Bapa untuk meminum cawan, menerima siksaan, dan bahkan mati untuk menebus dosa kita.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang begitu keras menegur setiap kami, yang mengajarkan kami untuk kami terus berjaga-jaga, untuk kami terus berdoa, datang, bergantung kepadamu Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh menghidupi firman ini, untuk kami boleh terus berdoa, untuk kami berjaga-jaga atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami pun boleh memenangkan kedagingan kami sebagaimana Yesus memenangkannya. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya di tengah-tengah COVID yang masih ada, di tengah-tengah kami masih hidup berdampingan dengan COVID ini, kami pun boleh terus memiliki hikmat daripada Tuhan, untuk kami boleh mawas diri. Tolong setiap kami juga yang pada saat ini sedang lemah tubuh Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan jamah berikan kekuatan bagi setiap kami di dalam kami mengalami proses pemulihan, di dalam kami mengalami proses kesembuhan itu Tuhan, atau pengobatan, bahkan ketika kami menjalani kehidupan ini. Hamba tidak tahu akan setiap pergumulan anak-anak-Mu pada malam ini Tuhan, yang menonton, yang pada saat ini ikut beribadah bersama. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya ini, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong setiap mereka. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami pun tidak jatuh di dalam pencobaan iblis yang terus dapat menghantui kami, terus dapat merebut kami daripada-Mu dan menjatuhkan kami di dalam ketidaksetiaan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, kiranya itu semua boleh kami lakukan sebagai bentuk pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.